dengan kesimpang siuran ini, Pak Luhut juga tadi sudah menegaskan bahwa sebetulnya wacana ini tidak diberikan secara spesifik kepada China, melainkan beberapa negara yang dirasa membuat adanya defisit bagi neraca perdagangan tanah air. Nah, terkait dengan wacana ini kan kita dihadapkan pada kondisi digempur oleh impor, bahkan yang dikhawatirkan oleh para pengusaha adalah impor ilegal. Seberapa besar sih kepentingan Indonesia ini untuk bisa menerapkan bea masuk bagi barang-barang impor khususnya hingga 200%? Iya, menarik ya Bu Sasya dan pemirsa CNBC. Jadi dengan wacana untuk penerapan pajak 200% terhadap produk dari China ini, kalau kita lihat dari esensial hukum perdagangan internasional, sebenarnya esensinya ada penurunan tarif antar negara. Artinya semakin banyak itu perdagangan lintas antar negara itu semakin dimungkinkan. Nah, akan tetapi kalau dari dilihat data yang seperti dengan China ya, kita dari data yang ada, Kadin telah terjadi dumping dari produk keramik ubin impor dari China sebesar 100,12 sampai 198,88%. Jadi ada kemungkinan akan bisa mengganggu local product yang ada di kita. Itu keramik? Keramik. Jadi kalau saya sekitar beberapa bulan lalu ada di CNBC, saya sampaikan bahwa di Amerika Serikat itu kan sekarang juga sudah mengenakan bea masuk ratusan persen untuk electric vehicle terhadap China. Artinya potensial mengganggu produk yang ada di Amerika Serikat. Nah, untuk di Indonesia, produk keramik maupun produk-produk mesin, elektronik, dan yang lain-lainnya yang punya potensial untuk mengganggu, katakanlah neraca dagang yang ada di kita, pasti akan dikenakan bea pengamanan. Nah, bea pengamanan ini kan bisa dilakukan dengan bea masuk anti-dumping, countervailing duty, ataupun safeguard untuk bisa melindungi produk lokal yang ada di Indonesia, di negara kita. Nah, tadi memang Pak Luhut kan sudah menyampaikan bahwa kalau bisa bukan hanya mungkin dengan, tadi Bu Sasya juga menyampaikan bukan hanya China, tapi dengan negara-negara lain. Kita lihat ada Australia, ada Amerika Serikat, ada Eropa, mana yang punya potensi bisa mengganggu neraca perdagangan di kita, ataupun mengganggu local product di kita, ya baiknya kita melakukan tindakan pengamanan. Asal catatan saya adalah tidak melanggar prinsip-prinsip yang ada di dalam WTO Rules atau GATT. Sehingga kita tidak disu di kemudian hari oleh negara-negara yang lain. Dan di GATT itu memang dimungkinkan kalau misalnya terjadi dumping atau subsidi yang dilakukan oleh negara asal dan mengganggu produk di kita, kita juga bisa mengenakan bea masuk. Sah-sah saja artinya ya, kalau ditemukan ada indikasi anti-dumping. Yes, Oke, baik Pak Aryawan, saya akan ke Pak Beni. Pak Beni, sebagai kacamata pengusaha, seberapa besar sih urgensi pemerintah untuk menerapkan bea masuk bahkan hingga 200% bagi produk-produk asal China ataupun mungkin negara-negara lainnya ini, Pak Beni? Kalau urgensi tentu ada ya, tapi kalau 200% saya kira pemerintah harus menimbang dulu karena mitra dagang kita dengan China cukup penting. Ekspor kita dari total ekspor itu kalau nggak salah nggak sampai 300 miliar US dollar ya, 250-an kurang lebih, pernah juga 290. Itu 40% itu adalah ekspor kita ke China. Jadi pasti akan dipertimbangkan matang-matang oleh pemerintah. Tapi mengenai trade remedy yang kita miliki sebagai anggota WTO, itu cuma ada 3. Satu, countervailing duty kalau barang produk itu di negara asal dari China itu ada subsidi. Kedua, anti-dumping itu tidak semudah kita menggunakan pekerjaannya, karena anti-dumping itu yang dituduh perusahaan. Dan perusahaan itu harus diperiksa secara akuntansi apakah dia itu dump atau enggak menjual barangnya di Indonesia. Ketiga, mungkin yang paling gampang adalah safeguard. Safeguard ini sudah dilakukan untuk tekstil, mungkin sekarang akan diperpanjang. Yang masalah itu adalah kalau mereka tidak membayar pajak sesuai dengan aturan, itulah yang membuat merusak harga ya. Karena kalau saya yang tidak salah, kalau pakaian jadi itu masuk ke Indonesia itu pertama, biaya masuknya dikenakan 25%. Lalu ada kena PPN impor yang dulu 10%, yang sekarang 11%. Tambah lagi 2,5% PPh impor. Itu udah cukup besar. Nah, tapi kalau itu dilalui tanpa membayar itu, tentu akan, itu namanya menyelundup. Ya, menyelundup itu tentu nggak bisa kita tentukan berapa nyelundupnya ya. Karena nyelundup itu artinya tidak legal ya, jadi tidak legal berarti tidak ada kertasnya. Yang kita bisa pantau dengan angka kan yang ada kertasnya. Ya, setiap impor itu kan ada PIB, pemberitahuan impor barang. Tapi kalau nyelundup kan tidak ada, atau nyelundupnya menyeludup dokumen.
yang harusnya itu pakaian jadi dimasukin barang yang memang biaya masuknya lebih murah. Itu masalahnya. Oke, tapi kalau ada indikasi penyelundupan, artinya apakah Anda menilai bahwa bea masuk ini menjadi quote unquote jalan ninja bagi pemerintah untuk bisa mengentaskan hal ini, Pak Beni? Justru kalau biaya masuk dinaikin, penyelundupan semakin gencar karena di situ ada profit kan untuk si penyelundupnya semakin besar. Artinya ada Ya celah kan? lain yang berpotensi terbuka lagi ya Pak Beni ya? Iya tentu. Kalau tanpa biaya masuk kan lebih 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 nggak usah nyelundup kan. Tapi karena ada biaya masuk, apalagi biaya masuknya akan dinaikkan, maka itu pasti nyelundup. Ini udah sifat manusia lah. Oke, saya kan ke Prof. Aryawan. Pak Aryawan, terkait dengan wacana pengenaan bea masuk impor barang-barang dari China, kita ambil contoh China saja ya Pak Aryawan, karena kan memang tone-nya akhir-akhir ini Indonesia cukup banyak digempur produk-produk dari China khususnya terkait dengan tekstil. Seperti apa nanti dampaknya kalau misalkan Indonesia betul-betul mengenakan bea impor ini bahkan hingga ratusan %? Kita tahu bahwa China ini memiliki posisi strategis dalam investasi ataupun mitra dagang tanah air. Artinya tadi kan disampaikan bahwa di satu sisi memang kita ada kepentingan ingin mengenakan bea masuk yang saya setuju. Mungkin kita perlu pikirkan kalau sampai 200% bagaimana international relation kita dengan China. Kita kan juga sudah ada Asian-China Free Trade Agreement juga. Nah, yang kedua adalah kita memang di lain sisi punya kepentingan untuk melindungi produk lokal yang di kita. Jadi betul-betul sebelum kita mengenakan katakanlah bea masuk anti dumping ataupun tindakan-tindakan pengamanan lainnya harus betul-betul di-verified bahwa memang ini dia menimbulkan potensi kerugian untuk di kita dan memang dilakukan subsidi atau dumping oleh negara asal. Nah, dan itu jangan hanya berlaku kepada China aja, tapi juga beberapa negara lainnya. Nah, produk-produk yang ada di kita kan termasuk dengan sekarang ini kan yang disasarkan keramik, ya kan? Dan ini juga harus hati-hati karena kalau kita mengenakan bea masuk yang tadi seperti disampaikan oleh Pak Beni, artinya potensial ada penyelundupan dan itu bisa saja terjadi. Dan kita mesti hati-hati kenapa? Karena potensial untuk kita kerugian kan akan semakin besar. Dan diversifikasi import pun juga harus kita lihat. Ada nggak potensi negara-negara lain seperti China misalnya? Kalau China nggak ada misalnya dengan Jepang atau dengan Korea Selatan misalnya untuk industri tekstil atau otomotif ataupun keramik dan yang lain-lainnya yang bisa menggantikan produk itu. Karena jangan sampai nanti kita sudah mengenakan bea masuk akan tetapi kita melanggar prinsip-prinsip yang ada di WTO rules ataupun yang ada di GATT. Nah ini yang harus hati-hati. Dan yang keempat adalah ini momen sebetulnya untuk kita bisa melihat sejauh mana lokal produk kita punya competitive advantage dengan produk di negara lain. Karena nggak mudah nih. Karena kalau kita main band dengan China gitu kan, ataupun dengan negara lain, kalau kita produk lokalnya atau industri lokal kita nggak kuat, kita juga akan dihantam juga kan. Gitu. Menarik nih Pak Aryawan, saya akan tanyakan ke Pak Beni. Pak Beni dikatakan bahwa ini kan salah satu upaya untuk bisa meningkatkan daya saing produk-produk lokal. Nah, tapi kondisi pasar lokal ataupun daya saing produk-produk lokal ini seperti apa sih Pak Beni? Sebetulnya kita ini sudah berdaya saing ya. Kalau kita bandingin dengan China, upah pekerja kita kan jauh lebih murah dibandingkan di China. Lalu mengenai tenaga listrik ya, kalau di industri itu gamenya hanya dua, khususnya untuk tekstil gamenya ada dua, yaitu manpower sama power. Power itu listrik. Listrik kita juga tidak mahal karena disubsidi oleh pemerintah. Nah, kenapa kita kalah selalu bersaing dengan barang-barang yang masuknya dari Cina? Karena harga China itu mungkin diantaranya ya memang tadi yang saya katakan tidak membayar pajak-pajak yang diharuskan dibayar. Yang kedua memang mereka akan melakukan namanya strategi predator pricing. Setelah kita mati industrinya, mereka baru invest di sini. Nah, nanti baru dia naikkan pelan-pelan setelah dia invest di sini. Karena market kita kan market yang cukup menjanjikan ya, cukup banyak. Itu merupakan strategi China sendiri tentunya yang kita nggak tahu itu benar atau enggaknya. Tapi kalau dari teori bisnis memang bisa terjadi. Artinya dimatikan dulu, baru dia masuk gitu. Terima kasih. Oke,